Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah seperti biasanya kita di malam Sabtu ini ya, kita adakan satu kajian. Dan kebetulan kajian kita ini adalah kajian kitab Al-Maram. Tolak kemarin. Hadis berapa terakhir kemarin? 931 terakhir ya kemarin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya bacakan hadis di bab tolak ini 932. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibni Abbas, kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tolak cerai pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dan di masanya Abu Bakar, wa sanataini min khilafati Umar, dan 2 tahun di khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu tolakku salah sati, itu tolak 3, wahidatun 1. Faqala Umar, maka Umar berkata, innan nasa, sesungguhnya para manusia itu qad istajalu fi amrin, sungguh mereka itu tergesa-gesa pada urusan, pada satu urusan atau satu perkara. Kanat lahum fihi, adalah lahum buat mereka itu fihi, di dalam perkara tadi, anatun, pelan-pelan atau hati-hati. Falau amdoinahu, maka kalaulah aku itu menetapkannya ke perkara atau urusan, alaihim, atas mereka, fa'amdohu alaihim, maka jadilah ketetapan perkara itu atas mereka. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini dari arah Ibnu Abbas, tidak keluar Rasulullah, tapi menceritakan kejadian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar dan di masa Umar. Jadi tolak di masa Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah wafat kan khilafah itu dilanjutkan, bukan melanjutkan nabinya, tapi melanjutkan satu gabungan muslimin ya, sebagai khalifah Abu Bakar, setelah Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berjalan di waktu Umar itu sampai 2 tahun. Hukum ini terjadi. Hukum bagaimana?
3 kali ucapan dalam satu waktu itu dianggap satu, bukan dianggap 3. Contoh ya, pada istrinya, kamu satulah, kamu satulah, kamu satulah, satuan satu, dudukan satu majelis tapi 3 kali, itu dianggap satu tolakan, tidak jadi tolak 3, tidak. Nah, sebagian pendapat bukan itu, tetapi kamu tak tolak. Nah, berarti kan ada masa iddah, ya, ada masa iddah 3 bulan, 3 huruf itu ya, 3 masa sucian itu. Selama di masa iddah itu sama penantian itu, dia mentolak, bilang lagi tolak. Terus selang beberapa hari tolak, maka dihitung selama masih masa penunggan itu dihitung 1. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan seperti itu. Kemudian apa perkataan ketika di Khalifah Umar radhiyallahu anhu, wah inan nasa kete istajalu fi amrin, wah sesungguhnya para manusia itu, orang-orang itu benar-benar tergesa-gesa dan mengambil satu tindakan pada satu urusan ini. Kanat lahum fihi anatun, bahasa kita, mestinya ada masalah seperti ini dia berhati-hati, atau dia pelan-pelan mengambil satu keputusan yang seperti ini. Sebab apa? Falau amdoinahu alaihim fa'amdohu alaihim. Kalau masa itu menetapkan satu ketetapan pada yang khilafah, maka jadilah ketetapan pada mereka itu. Nah, tak iya kan dari ketetapan buat mereka. Nah, kalau menurut hadis ini, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mengucapkan tolak sampai 3 kali, tetapi dalam satu masa itu, satu majelis, satu waktu itu, maka dianggap 1. Ini nampaknya Umar, ya, Umar kayaknya tidak sependapat. Lah kok awalnya kan sependapat katanya. Jadi Rasul zaman Abu Bakar juga begitu loh. Umar juga menjalani itu sama 2 tahun. Mulai dari sini ya, walaupun nanti ada hadis-hadis yang lainnya gitu. Nah, terus setelah itu Umar itu menyayangkan mereka tergesa-gesa loh. Nah, ini ya. Kok udah sembrono bahasa kita. Kok sembrono? Ambil hukum yang seperti itu, dibuat satu mainan hukum itu. Nah, oke, menurut dalam bahasa kita masih kayak sama di sholat tarawih jam sholat malam. Ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak terjadilah ya sholat malam ini tarawih bahasa kita dilakukan kebersamaan di dalam masjid. Awalnya Rasulullah ini sholat sendiri, terus dilihat oleh para sahabat, karena kok Rasul sholat ikut, tidak perlu diperintah, itulah sahabat. Rayaan dalam hal satu berbuat satu kebaikan. Rasul melakukan, dia tidak tanya ini Rasul sholat apa, wajib atau sunnah, tidak tanya. Pokoknya Rasul melaksanakan, dia melaksanakan. Inilah sahabat. Dibiarkan oleh Rasul. Berjalan ke malam, dibiarkan oleh Rasul. Karena semakin hari itu para sahabat itu menyebarluaskan, oh saya tadi malam sholat bersama Nabi. Oh iya, sholat apa? Pokoknya Nabi sholat. Ngomong dari mulut ke mulut akhirnya jadi banyak. Kemudian malam ketiga juga begitu. Terus setelah jadi banyak, Rasul tidak menampakkan diri, sholat saja tidak keluar, tidak menampakkan dirinya bahwa dia sholat dilihat oleh orang banyak. Akhirnya orang menunggu sampai pagi itu tidak nampak. Terus ya, sebaik-baik sholat itu ada dikerjakan di rumah kalian, kecuali sholat wajib. Ini nanti saya kan begitu ya sebetulnya. Bukan nggak ada perkaranya. Sekarang orang kan baik-baiknya sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Meskipun sholat sunnah dilakukan di masjid juga boleh. Nah, kalau kita kan bisa ngukur di masjid ya mau sholat sunnah, akhirnya di rumah juga tidak mau sholat sunnah, akhirnya akan repot ini. Itu. Oh ya sudah.
masa itu berjalan terus menerus juga kata Rasulullah, orang-orang giat sholat di rumah. Di zaman Abu Bakar juga begitu, di zaman Umar agak kemerosotan. Orang itu sholat di rumah itu, sholat malam itu malas-malasan. Akhirnya si Umar ini naik mimbar, kemudian suruh orang itu berkumpul dalam masjid, salah satu untuk mengimami. Meskipun Umar tidak ikut sholat dalam itu, mengimami sholat. Karena yang mengatakan tidak itu hasanah itu ya, betul bukan? Zaman Nabi juga tidak dilarang, cuman Nabi itu memberi satu aturan sholat sunnah itu di rumah lebih baik daripada di masjid. Karena kan di masjid juga boleh dilakukan yang gitu ya, kecuali sholat wajib ya. Kalau sholat wajib terus jamaah di masjid diusaha, meskipun sholat di rumah juga sama. Lah ini gambaran saja, ini bukan sunnah, ini seperti itu. Jadi apa ucapan kamu tak tolak, kamu tak tolak, kamu tak tolak itu kayaknya jadi kayak kebiasaan orang-orang itu dianggap biasa lah, muni tolak bolak-balik. Nah, Umar kemudian mengambil sikap perkara ini supaya orang itu tidak sembrono dalam urusan tolak, maksudnya begitu. Jadi bukan kita tabrakan dulu. Rasulullah, masa Umar bin Khattab itu berbeda dengan, kok tidak melanjutkan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Umar ini termasuk orang yang sahabat pilihan kan itu. Tidak begitu ya, tidak begitu. Hasilnya seperti ini. Jadi sesuatu perkara yang bukan satu perkara itu adalah merupakan satu pokok, maka boleh melihat situasi dan kondisinya ya, tak berjalan. Meskipun dalam urusan tolak ini bukan urusan sepele loh ya, kan banyak orang tidak paham gitu. Orang suami istri karena tidak pahamnya ada perkara sedikit, tak pegat loh, tapi berjalan terus ya, tidak dipegat, sembrono dia, tidak tahu kalau urusan itu bukan urusan yang sebenarnya urusan apa namanya ya, jiduna jidun wahasluhunna jidun, kesungguhannya itu jadi kesungguhan, main-mainnya itu juga kesungguhan. Kue dolanan yo dadi tenan, kue tenanan yo dadi tenan, apa meneh lah ngoten. Ayo reko-reko tak pegat, wah ya jadi tenan. Sok reko-reko terus muni dikeluarkan ya. Tapi urusan itu urusan yang bukan ucapannya ucapan sing cetha ya, katakan ya, muni pegat, tidak urusan yang atau ucapan-ucapan yang ngambang, bukan. Ngambang itu termasuk selunga kok kene wis. Nah itu kan namanya kan enggak genah. Matuan ngene wong-wong, nah itu kan mboten genah. Matuk kon monggo. Kon jaluk beras. Insyaallah begitu. Jadi urusannya pegang ya. Nampaknya seperti itu. Dan kalau dilihat di dalam syarah ini kan saya baca itu berbagai macam komentar ya, tentang hadis ini. Makanya kita tidak bisa mengakui harus begini, karena banyak ulama-ulama hadis ini juga berbeda pendapat mensikapi hadis ini. Ya buat kita bagaimana? Biar kita itu tidak ada masalah, ampun ucap nengoten ya, ampun biar tidak ada masalah, tidak usah kita mengatakan seperti itu. Genopo toh, genopo toh, muni pekat-pekat lah ini. Ada rim lah buat kita ini. Ada masalah ada masalah, tapi tidak sampai sembrono dalam perkataan cerai atau tolak ini, jangan ya, jangan. Hadis berikutnya, hadis 933, Wan Mahmud bin Labidin, dan dari Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid ini adalah Abu Rafi ya, makanya adalah si Abu Rafi itu. Nah, dengan Abu Rafi berarti ini Mahmud bin Labid. Qala berkata Mahmud bin Labid, biro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin,
tolako imro'atu salasa. Dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari seseorang yang menceraikan kepada istrinya 3 kali. Jadi rojulin tolako imro'atahu, ya, tahu ya. Berarti seseorang ini menceraikan istrinya rojul ini salasa 3 kali, ya. Tatli kotin jami'an, ya, tolakan kebersamaan, tolak bareng-bareng. Artinya ya satu kejadian dia ucapkan 3 kali, satu majelis 3 kali, saking gemer-beker, kowe tak pegat, kowe tak pegat, kowe tak pegat, ya mungkin ya kan, teter-teter itu, mungkin seperti itu. Dan kebiasaan yang tidak baik di kalangan wong-wong Jawa begitu dicerai itu kayak musuh. Insya Allah itu ya. Sebetulnya dia cerai itu kan begitu dicerai tidak langsung diusir, jangan, biarkan dulu, ya, biarkan dulu tinggal di rumah itu. Kalau dia punya anak yang belum balik, kan tanggung jawab bapaknya mesti cerai, atau pas cerai hamil tanggung jawab dia, ya, tanggung jawab dia. Kalau di kebiasaan zaman dahulu itu ya kan disusukan orang lain, bayar. Ini ya tanggung jawab suaminya, bapaknya, meskipun sudah dicerai, tanggung jawabnya dia, anak-anaknya dia, gitu ya. Nah, kemudian masa penungguan daripada perempuan itu kalau hamil ya setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan masa iddahnya selesai, ya. Nah, ini ada seseorang menceraikan istrinya, ya, tolakan 3 kali itu bareng-bareng bersamaan itu. Fakoma Nabi, maka Nabi berdiri, nah, berdiri khutbanan dalam keadaan marah, ya. Nah, sebetulnya Nabi tidak usah berbicara, itu kemarahan Nabi itu bisa dilihat oleh para sahabat. Pokoknya kalau mukanya itu merah, ya Rasulullah ini dalam keadaan marah, berubah, ya, berubah. Mana tadi? Sumakola, kemudian beliau Nabi bersabda, ayolah aku kita billah, ya. Apakah dipermainkan pada kitab Allah? Apakah kitab Allah ini dipermain-mainkan, gitu ya? Wa ana baina al-hurikum, sedangkan aku Rasulullah, katanya itu ya, di antara punggung kalian, artinya di antara kalian, ya, di antara kalian. Apa kalian itu mempermainkan kitab Allah sementara aku ini masih di kalangan kalian, masih bercampur dengan kalian, di antara kalian masih ada saya, ya, masih ada Rasul. Kok kitab Allah ini dibikin satu permainan? Hatta qoma rajul, sehingga berdirilah seseorang rajul yang lain ini. Fakola, maka berkatalah si rajul ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala aqtuluhu, apakah boleh aku membunuh dia? Nah, orang yang main-mainkan dengan kitab Allah ini, apa boleh tak bunuh? Rawahu Nasa'i, meriwayatkan hadis ini Nasa'i wa ruwatuhu, dan meriwayatkan perawi-perawi hadisnya itu muwasakuna, ya, adalah keadaan muwasak, keadaan fikoh maksudnya. Nah, di sini Rasulullah itu diberi kabar, dikabari oleh seseorang, bahwasanya ada seorang itu menceraikan istrinya, sekali ucapan, satu dudukan, satu majlis itu langsung tolak 3, langsung mengucapkan 3 kali tolak
batas supaya tidak bisa kembali, maksudnya begitu ya, supaya tidak bisa rujuk. Dikabarin kepada Rasulullah, Rasul langsung bangkit, mak sentiak itu kan tanda orang marah kan begitu nih. Tapi Rasulullah marahnya itu beralasan, karena yang merasa kitab Allah ini dibikin satu permainan. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, di dalam aturan tidak ada mengajarkan seperti itu, kok dia ngelakoni. Itu namanya kan mempermainkan satu kitab Allah, melaksanakan, ngelakoni, mengamalkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah, padahal ini adalah urusan din. Caranya urusan din. Itu sama saja mempermainkan kitab Allah. Marah nanti Rasulullah marah. Kemudian setelah tahu Rasulullah marah itu, dan mengatakan dengan perkataannya, saya ini loh masih ada di kalangan kalian, masa kitab Allah dijadikan satu permainan. Cara bahasa kita, kok nglakoni ngono kuwi mau ki sing kowe iki ngamalke ayat opo lalu. Bahasain orang ngaji dalilin ning endi lalu. Kok nglakoni kaya ngono. Sampai-sampai seseorang ini minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh saya itu membunuh orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Ta'ala ini? Jadi orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu dulu itu jadinya tapi kan betul dilindungi lah lagi. Biasanya sing kulino ngucapake ngoten niku, minta izin ngoten niku biasanipun Umar bin Khattab. Dan ini rojim ini mungkin karena memang namanya tidak dijiharkan, disamarkan namanya. Biasanya begitu Umar bin Khattab itu kan, masya Allah, sebelum masuk Islam itu ya itu perkaranya. Setiap ada sesuatu yang tidak mencocoki hatinya, bunuh. Begitu masuk Islam, setiap ada orang yang tidak mencocoki syariat Islam, maunya Umar seperti itu ya, masya Allah ya. Masing-masing sahabat itu kan punya keutamaan sendiri-sendiri ya. punya amalan-amalan berbeda-beda ya. Masya Allah. Jadi bisa kita pahami ya, di sini satu kali ucapan itu adalah satu tolakan. Maksud hadis ini seperti itu. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, janganlah kita ini menjadikan segala sesuatu itu perkara yang menjalankan sesuatu yang ruwet, ya, yang ruwet. Kita bisa bayangkan, walaupun itu halal, itu halal. Kalau terjadi perceraian, kemudian anak-anak kita ini mungkin sebagiannya jadi korban karena perceraian yang dilakukan oleh orang-orang Jawa terutama, yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi itu berbeda. Begitu cerai ya sudah kayak musuhan, ketemu saja tidak mau, kayak kucing sama tikus ini, tidak mau, kayak wah masya Allah, istilah wong Jawa, jadi banyu ora nyamuk, jadi godong ora nyuwek, semua tenang. Masya Allah, tidak seperti itu. Makanya ampun gampang-gampang sampai cerai. Dan apa kan digendaki dari perceraian? Bukan kita kalau lu HP rumangsane itu ya. Dua pilihan-pilihan lain itu ya. Dan yang laki-laki juga punya will mungkin, yang perempuan punya pin, pria idaman lain, apa yang bapak-bapak ya wanita idaman lain, maksudnya selain istrinya. Dibandingkan yang warung, lah kan yang warung itu agak teko itu monggo Pak tanduk gitu lah umpamanya. So, lagi ini jikuk karemu lah terus dibandingkan, apalagi masakannya dibandingkan. Ini koyo masakan ini kono kan. Ora kok kono banding koyo pengamen ngono lho, dikek 200 saya matur nuwun. 200 insyaallah.
Kalau laki-laki kan kalau tidak paham kan seperti itu. Ya. Maunya itu maunya dicukupi tapi tidak pernah mengeluarkan. Nah, ini mangan enak diladeni. Nah, neng orang kok ke dopete lah, kok ngendi lah, masya Allah. Padahal itu sih ngecaki nggih kuat lho nggih. Coba ibu-ibu ini sing ngecaki kok kosong. Masya Allah piye? Duduk mloyang mlayu turut kebun. Apa sing iso dipethil lah. Melayu sana, melayu sini. Bapak kan agak enak ya, masalah yang sawah gitu ya. Kenapa jurang apa-apa jangan kok boleh kan? Kesel lah, kesel yang melaku lah. Apalagi maaf yang masih gini ya. Wong liya ora sarapan itu kusik 10.000 kunjul lah. Pangan dhewe. Bojone mau anak ya kok lah. Terus ora ngerti lah. Masyaallah. Urusan perkosa gampang, urusan nikah tapi gampang. Hadis berikutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, tolako Abu Rukanata, mentolak si Abu Rukanah Umar Rukanata, ini yang ditolak Umur Rukanah. Jadi bapak Rukanah ini megat Bu Rukanah, anaknya jadinya Rukanah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Abu Rukanah, roji imro'ataka, rujuilah istrimu, baliyo nenggone bojomu. Fakola, maka berkatalah si Abu Rukanah, inni tolakatuha salasan, ya Rasulullah, saya ini telah menceraikan 3 kali ceraian. Kala bersabda Nabi, qad alimtu, sungguh aku lebih mengetahui daripada itu. Saya tahu apa yang kamu katakan tadi, saya tahu. Rojiha, kembalilah kepada istrimu. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud ada di sini. Jadi si Abu Rukanah ini menceraikan istrinya, yaitu tadi kebersamaan dalam ucapan itu 1 kali 3 sekalian gitu ya. Wis Mas, anu Pak, jenengan bali nggih. Ampun megat bojo jenengan, pokoknya jenengan rujuk. Ya Rasulullah, kula niku sampun megat bojo kula niku 3 kali pegatan, 3 kali ucapan. Kula niku langsung ngertos. Kula pun ngertos niku. Pokoke jenengan mang rujuk. Nah, bahasa kita ini ya. Rasul tahu urusan itu. Wa fi laftin li Ahmad, dan di dalam satu lafaz mini Imam Ahmad, tolako Abu Rukanata imro'atahu fi majlisin wahidin salasan. Masyaallah, okay. Si Abu Rukanah itu menceraikan istrinya itu 1 majelis, 1 dudukan itu 3 kali. Jadi tadi kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Fahazina alaiha, maka menjadikan sedih atasnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha wahidatun, maka sesungguhnya itu 1, tolak 1, bukan tolak 3. Wa fi sanadiha, dan di dalam sanadnya Ibnu Ishaq, wa fihi, dan padanya makolun, ada pembicaraan. Wa qadarawa, dan sungguh telah meriwayatkan Abu Dawud min wajilhin akhara, dari arah yang lain, ahsana minhu, yang lebih baik minhu darinya, dibandingkan dengan hadis tadi.
ana rukanata, sesungguhnya si Rukana, nih nama orang, tolako imro'atahu, telah menceraikan istrinya Suhainah, nama istrinya itu Al-Batta, ya tolak batah tadi. Fakola, maka berkata wallahi, bersabda nih, wallahi, demi Allah, ma'aradtu, tidaklah aku mengendaki biha dengannya, ila kecuali wahidatan, satu kali. Faraddaha, maka mengembalikannya ilaihi, kepadanya itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada istrinya. Tidak sependapat kalau satu kali ucapan, 3 kali ucapan dalam satu majelis itu dianggap 3 ceraian, dianggap sebagai cerai bantah, cerai yang tetap, ya, artinya tidak bisa kembali, tidak bisa rujuk, ini maksud seperti itu, tidak seperti itu. Ini walaupun itu ya, maka bapak-bapak sekalian, kalau lagi ada masalah, tidak keluarganya tidak lagi enak gitu ya, ada masalah kekeluargaan atau masalah yang lain dalam urusan-urusan yang lain yang menjadikan si suami itu jengkel pada istri, jadi jangan sampai perkataan ini disimpan mawon, pegel lah ini pegel ngulet temen mari boleh rampung kayak sahabat nih gue nih, masya Allah ini sampai getem-getem dalam satu peperangan ini kok, peperangan ini kok muslim melawan muslim lah, di perang Siffin ini kok berat nih kok, sampai Ibnu Umar itu sudah kemana dan dukung siapa-siapa, semuanya takbir. Akhirnya pelampiasan dalam hatinya, dia cabut pedang kemudian lari, baru dia pedang dianggap musuh untuk pelampiasan, jadi supaya hatinya soplong tenan, so pedang bisa betul waktu ya, gitu ya, dianggap sebagai musuh. Nah, ada sebagian suami yang tidak baik, nesu jadi orang ngamplengi bojone ning jiko piring terus terus maaf lo kayak batok. Oh, ya klehune opo piring kok dimusuh, ya Allah, pakaian dura arek kan tidak ada hubungannya. Ini lagi marah sama istri terus nanti kemana-mana, namanya orang marah dikuasai setan sampai dasar rupamu ya, kan tekan rupa, padahal tidak ada hubungannya. Anaknya lah kan, namanya kan bladra, namanya juga orang lagi marah. Maka bapak-bapak sekalian, urusan tolak ini urusan yang masya Allah panjang, nanti akan bahasa kita merusak keturunan kita yang ada. Meskipun anak ini binnya itu ya kembalinya kepada bapaknya, walaupun kemana-mana ya. Oh, sudah, dan walaupun boleh menikah lebih dari satu, ini bapak-bapak ini juga kan tidak menggampang-gampangkan. Mungkin bojoku siji tak cerai wae kan, jangan. Nek ngono aku tambah wae ngene. Juga mungkin nek rekoso, lha bojo siji napa mboten rekoso. Tak rekoso apa padha mawon rekasane. Kan bukan kita sebetulnya. Jangan dari bapak-bapak itu merasa punya jasa besar. Saya ini berjasa besar, keluarga kau tidak ada saya. Lah sak durung mbok bojo ki mau sing ngoni ya sapa lah. Orang anak aku ramanan kabeh. Lah mbok pek iki umur piro? Sak durung iki malah ya mangan lah. Merasa berjasa, padahal itu semuanya rezekinya itu adalah ditanggung oleh Allah Ta'ala, cuman lewatnya kita saja. Dan Allah Ta'ala itu kan memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita loh nih. Kalau keinginan kita, wah masya Allah, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi Allah tahu kok, oh tak akhir kue ora butuh menunggu lah, ngoten ini Allah Ta'ala. Maka setiap butuh kasih, setiap butuh dikasih, bukan menurut keinginan kita ini. Maka kita berharaplah sesuatu itu kebaikan di hadapan Allah Ta'ala.
Jangan sampai kita mengucapkan, wah kok ini kok angel nih, ya angel tenan. Wah aku ini loh kata, kan ada hadis qudsi gitu, aku ini tergantung prasangka hambaku. Wah itu ini mboten mari lah gitu. Makanya kan dilarang ini yang sakit terus loro nemen tetangga ini Pak ini loh, wah nek wis subuh esuk sore nggak boleh ya, keadaan apapun ya mudah-mudahan lah Allah Ta'ala memberikan satu kesembuhan. Mestinya seperti itu, tidak kita jangan begitu. Wah ini keluarga saya wah angel pokoknya dikandani ya, angel tenang mudah lah ya, insya Allah berikan satu kemudahan. Saat ini kan kalau usung angel tak ada angel itu ya angel tenang rasanya. Mungkin ini bapak-bapak sekalian yang saya sampaikan. Maaf ya agak telat-telat lebih rampung dua nyala. Insya Allah awal-awal ada sesuatu yang harus saya selesaikan lebih awal. Akhir-akhir pokoknya akhir ini selantai. Ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri bapak sekalian. 41 menit. Kalau tidak ada mungkin saya cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.